Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Di hari ini bagaimana kabar dari para pemirsa? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah pemirsa, saat ini kita berada di Desa Gondang, Kelurahannya Karangbangun, Kecamatan Matesih, Karanganyar. Nah kesempatan kali ini kita akan belajar pembuatan bibit tanaman ya, berbagai jenis. Semoga nanti para pemirsa bisa menyimak dan tentunya bisa mengambil cara untuk membuat bibit di rumah. Seperti apa perjalanan kita? Tetaplah ikuti kita dalam acara Mitra Tani. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Nah saat ini saya sudah duduk ya di area pembibitan milik narasumber kita, yaitu Bapak Sukat dengan nama tempat yaitu Barokah Bibit. Lokasinya berada di Gondang, di Karangbangun Matesih, Karanganyar pemirsa. Baik, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah perjalanan kami bisa sampai di tempatnya Bapak ya, tempat pembibitan berbagai jenis tanaman ya hari ini. Iya Pak. Baik, kalau boleh tahu Pak Sukat ini ya, sejak kapan sih Pak memulai pembibitan tanaman ini? Sejak tahun 2017. 2017? Ya, kurang lebih segitu. Baik, berarti sudah hampir ya 7 tahun, 8 tahun lebih ya? Ya, lebih ya, sekitar itu. Kenapa Bapak memilih menjadi seorang petani bibit gitu ya? Karena ya selain untuk pekerjaan, yaitu untuk membantu petani-petani gitu. Memang sudah punya skill membuat bibit Pak saat ini? Ya sebelumnya sudah, tapi ditanam sendiri. Oh, untuk partai kecil lah bisa? Ya, partai kecil, buat sendiri, ditanam sendiri. Oh, sebelum tahun 2017 ini, memangnya kesibukan Bapak ini apa? Selain itu kesibukan tadi kemarin tuh dari karyawan konveksi. Oh, gitu. Kemudian beralih profesi gitu ya? Profesi menjadi pembibitan sayuran. Faktornya apa Pak? Kenapa beralih? Kan kadang istilahnya kalau sudah menjadi seorang karyawan kan gajinya tetap nyaman gitu ya. Dengan istilahnya setiap bulan dapat gaji gitu. Kenapa harus beralih dan harus merintis tentunya gitu? Ya, kemarin itu kan karena PT-nya itu ditutup. Intinya ditutup. Yeah. Kita harus alih cari pekerjaan yang lain. Jadi akhirnya memilih bibit ini. Ya, memilih buat bibit ini. Oh. Sebelumnya punya keterampilan membuat bibit ini dari mana Pak? Kan tidak banyak ya orang yang istilahnya bisa berhasil. Mungkin kalau kita buat bibit bisa, cuma yang namanya berhasil itu kan kadang butuh proses itu. Skill dari Bapak ini datang dari mana ini? Dari diri sendiri Mas. Itu dari sendiri supaya semangat untuk itu membuat bibit dan karena ya perharian dari karyawan tadi tidak punya kerjaan, jadi ya semangat tuh. Belajar di mana Pak kalau boleh? Kemarin belajar sendiri kan, kemarin sebelumnya itu kan buat sendiri untuk ditanam sendiri. Oh, gitu. Memang sebelumnya juga selain jadi karyawan ya, juga memang punya kesampingan petani ya? Petani, dia punya sawah sendiri sedikit gitu. Biasanya dulu apa Pak yang dibuat? Yang dibuat kemarin itu ya seperti cabai sama kembang kol yang pertama kali. Untuk konsumsi sendiri ya awalnya? Ya, ditanam sendiri, nanti kan kalau udah panen dijual juga hasilnya. Oh gitu. Baik, akhirnya mulai fokus ini membuat bibit untuk dipasarkan. Ceritanya seperti apa Pak Sukat? Ya, kemarin ya itu saya buatnya sedikit-sedikit dulu, cuma satu andang ini. Nanti udah laku, tambah lagi satu andang lagi. Baik. Baik Pak Sukat, awalnya kan memang dari membuatnya sedikit-sedikit dijual laku, kemudian buat lagi sedikit laku. Nah, untuk meningkatkan penjualan ini, untuk meningkatkan pembeli yang datang ke sini bagaimana? Apakah punya promosi sendiri gitu? Ya itu Mas, kan sendiri. Selain itu teman-teman yang sudah beli itu kan itu mengajak temannya juga.
Karena seperti sudah sini. tahu Sudah tahu kualitas ya. kualitasnya juga bagus, maka orang-orang itu biasanya itu apa itu? Ya. Apa itu ya, ngejak kancane itu Mas, jenenge serangan lali. Ya, akhirnya ya dari mulut ke mulut, Ya, mulut ya. ke mulut. Makin lama semakin banyak yang datang ke sini membeli untuk bibit. bibit dan pesen seperti itu. Akhirnya bisa memiliki tempat yang seluas ini tahun berapa Pak, kalau boleh tahu? Kalau kemarin ini ya, kalau ini kan itu Mas, apa itu? Sedikit dan kemarin nyewa. Kemarin tuh nyewa. Awalnya sewa ya? Iya, juga nyewa tuh ya juga nyewa. Kalau ini sekarang sudah punya sendiri. Hmm. Dari ini kan apa itu punyanya kakak saya beli. Akhirnya sekarang sudah bisa banyak ya produksinya. Dalam Ya. sehari bisa produksi berapa ribu bibit Pak? Kurang lebih ya sekitar 25.000. 25.000. Iya. Wow, luar biasa ini. Jenis bibitnya apa saja yang dijual di sini? Yang dijual ini seperti cabai besar, cabai rawit, sawi, kembang kol, tomat, terong, timun, pepaya. Luar biasa, banyak sekali ya. Iya. Dan tentu untuk menyelesaikan target 25.000 tadi bisa dibantu berapa orang Pak di sini? Kalau yang di sini ada 6 sampai 7 orang. Ya. Yang itu memasukkan tanah ke polybag sekitar 17 orang. 17 orang? Iya. Oh, luar biasa ya. Alhamdulillah bisa memberikan lapangan pekerjaan juga ya. Iya. Yang awalnya dari coba-coba untuk Iya. konsumsi sendiri, akhirnya kemudian dijual sedikit-sedikit, akhirnya sekarang bisa memiliki jaringan yang luas, Iya. bisa mempekerjakan orang yang banyak. Boleh tidak Pak hari ini kita belajar untuk proses pembibitan di sini? Boleh. Alhamdulillah pemirsa diizinkan. Jadi kita akan mengikuti proses-proses pembuatan bibit yang ada di Barokah Bibit miliknya Bapak Sukat. Tetap ikuti perjalanan kita di acara Mitra Tani. Pemirsa MDA TV dimanapun Anda berada, saat ini kita masih berada di Barokah Bibit ya, tempatnya Bapak Sukat. Dan di belakang saya ini pemirsa, Anda bisa melihat banyak sekali tumpukan tanah yang tentunya ini akan digunakan sebagai media tanam dalam pembibitan miliknya Pak Sukat. Kita akan tanya-tanya terkait dengan media tanamnya ini ya Pak Sukat ya. Untuk tanahnya sendiri ini ada kriteria khusus tidak sih Pak untuk pemilihan tanahnya? Yang tentunya itu pemilihannya yang masih steril dari penyakit-penyakit atau virus-virus gitu. Dari gunung saja. Oh, Iya. berarti tanahnya itu berarti bisa dibilang tanah murni, belum Iya. tercampur dengan Iya, berbagai belum tercampur. mungkin limbah atau mungkin ada unsur-unsur hara yang malah merusak tanamannya gitu. Iya gitu, betul Mas. Mengambil tanahnya di daerah mana ini Di Pak? daerah Kelurahan Pablengan Mas, di dukusnya Keramen. Keramen gitu. Iya. Sudah berapa lama Pak Sukat menggunakan media tanam tanah dari daerah Pablengan ini? Lalu sejak mulai pembibitan Mas. Sejak awal Iya, sejak pembuatan awal. bibit itu Iya. ya? Mengapa Bapak Sukat memilih tanah yang berasal dari sana, tidak memilih tanah yang berada di desa Gondang ini sendiri atau Kalau daerah lain? Kalau itu Mas, itu hanya lebih baik dari sana. Kalau tanahnya itu kan lebih bagus untuk pembibitan. Agak liat itu loh Mas. Karakteristik tanahnya dari daerah Kramen Pablengan itu seperti apa kalau bisa tahu Pak? Ini ya, seperti ini. Agak merah-merah sedikit. Oh, merah-merah gitu. Iya. Baik, berarti itu salah satu ciri bahwasanya media tanam yang baik ya Pak ya, Iya. yang digunakan untuk pembibitan yang ada di sini. Nah, selama menggunakan tanah ini bagaimana efeknya Pak kepada tanaman? Tanamannya Mas, bisa baik, bagus gitu. Iya. Gimana? Sepertinya ditanam tuh cepat tumbuh gitu. Cepat tumbuh gitu Iya. ya. Unsur haranya juga bagus Iya. berarti ya Pak. Nah, apakah hanya menggunakan tanah saja Pak, atau mungkin ada campuran lain untuk Enggak, media Mas. tanamnya? Itu pakai campuran seperti kompos ini, dicampur pakai kompos. Tanah sama kompos. Perbandingannya itu 8:1. 8-nya ini Delapannya tanah, satunya pupuknya. komposnya ya. Iya.
Komposnya jenis apapun bisa ini Pak yang digunakan? Ya bisa Mas. Yang Dari- penting itu sudah jadi, Ya. sudah difermentasi gitu. Baik dari kotoran hewan, sapi, sapi, ayam gitu, kambing Ayam, gitu bisa? kambing, bebek itu bisa. Oh, oke. Baik, kalau boleh tahu Pak, sebelum ini digunakan menjadi media tanam, proses untuk mengolah tanahnya ini sendiri seperti apa? Apakah harus ada proses penyaringan atau Ya, pemilihan ya, terlebih ya. dahulu gitu? Itu ada prosesnya itu Mas, penyaringan. Setelah penyaringan nanti dicampur pupuk kompos sama tanahnya tadi seperti tadi perbandingan 81 tadi. Ya. Terus setelah tadi nanti dikemas di polybag. Oh, baik, berarti pertama yang dilakukan adalah penyaringan, Iya, kemudian penyaringan. dicampur dengan kompos, Pupuk, ya, kompos, dengan ya. perbandingan 8:1 tadi. Ya. Kemudian setelah itu dicampur, setelah semua jadi satu baru dimasukkan ke polybag gitu Polybag ya. ya. Nah, proses penyaringan ini fungsinya apa sih Pak Sutat kalau boleh tahu? Nah, fungsinya itu pertama supaya mudah untuk dimasukkan ke dalam polybag. Intinya gitu. Oh, gitu ya. Berarti juga mungkin ada positifnya, itu mungkin kalau tanah itu masih ada tercampur kerikil atau yang lain bisa terpisah gitu juga. Iya, Pak? iya betul itu. Sepertinya itu. Oke, baik. Berarti seperti itu pemirsa. Tujuan dari penyaringan itu adalah memperhalus media tanamnya Betul. sehingga nanti bisa mempermudah untuk dimasukkan ke polybag dan jadi bisa dijadikan media tanamnya gitu. Baik, kalau prosesnya ini biasanya dari Pak Sukat setiap hari memproduksi berapa banyak polybag gitu? Ya kurang lebih 12.000 polybag. 12.000 polybag setiap harinya ya, Pak ya? 12 sampai 20.000 dan. Oh, luar biasa, 20.000 gitu ya. Nah, setiap hari berarti membutuhkan berapa banyak media tanam, Pak? Hitungannya. Hitungannya per polybag kayak itu sekitarnya berapa itu 12 sampai 20.000 setiap hari. Ya, baik. Luar biasa ini pemirsa. Ternyata dalam proses pemilihan media tanam ini juga sangat penting ya, Pak ya. Iya, betul. Menjadi tolak ukur pertama nanti keberhasilan dalam proses pembibitan. Jadi pemirsa, kita akan lanjutkan untuk mengikuti proses pembuatan bibit di tempatnya Pak Sukat, Barokah Bibit. Jadi tetaplah bersama kami dalam acara Mitra Tani.
Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, saat ini saya masih berada di tengah-tengah bibit dari berbagai jenis tanaman ya. Ada tanaman cabai, terong, dan tentu masih banyak lainnya. Tentu berada di Barokah Bibit yang berada di Dusun Gondang, Kelurahan Karangbangun, Kecamatannya Matise, Karanganyar, pemirsa. Nah, tentu kita akan memperdetail pembicaraan kita dengan Bapak Sukat. Nah, Pak Sukat, tadi kita sudah tahu media tanamnya, Ya. yaitu menggunakan tanah yang masih sehat, Ya. masih belum terkontaminasi dengan banyak kotoran, penyakit dan lain sebagainya ya. Betul, ya. Kemudian dimasukkan ke dalam polybag. Nah, proses selanjutnya yang dilakukan di sini untuk pembuatan bibit itu seperti apa, Pak Sukat? Selanjutnya prosesnya penyiraman tanah sampai betul-betul basah. Setelah itu nanti dilubangi. Baru nanti setelah lubang selesai baru dikasih bibit. Gitu. Oke. Baik, berarti setelah media tanamnya masuk ke dalam polybag, ini kemudian langsung diberikan air ya Pak, disiram gitu. Ya, betul. Dan setelah itu ada bibit yang dimasukkan. Masukkan gitu. ya. Nah, ini kan ada sedikit yang unik ya Pak. Kadang saya itu melihat proses pembibitan itu bibitnya itu dikecambahkan dulu di media yang lain, baru dimasukkan ke media tanam, dipindah gitu. Tapi kalau Pak Sukat sendiri, kenapa bibitnya itu langsung disemai di media tanamnya gitu? Kalau gini kan sampel Mas, simple biar praktis dan tepat gitu. Mudah, caranya mudah, cuma mudah. Oh, ada perbedaan tidak Pak dengan yang menggunakan media yang dikecambahkan dulu bibitnya? Kalau saya tidak ada, sama dengan yang dicambah. Tumbuhnya juga sama seperti yang itu. Oh, baik. Berarti sejak awal Pak Sukat juga sudah menggunakan seperti ini ya tekniknya? Iya, betul. Tidak dikecambahkan dulu Tidak, gitu? iya. Baik, berarti dari bibitnya kemudian langsung dimasukkan ke polybag-polybagnya. Iya, betul. Nah, ini juga tidak mempengaruhi kualitas dari bibit tanamannya Pak? Tidak Mas, tidak. Itu sama kualitasnya bagus juga. Oh, kualitasnya bagus ya, dan tidak ada penurunan dari kualitas bibit-bibit Ya, yang ada di betul. sini. Nah, kalau boleh tahu bibit di sini itu apakah Bapak Sukat membuat sendiri atau membelilah yang praktisnya? Kalau saya membeli dari toko pertanian yang mereknya F1 seperti Baja, MC, Baja, Iwan, Pilar itu. Kalau keriting ya Sios tapi Igo tapi seperti itu. Oke, baik. Berarti Pak Sukat ini tinggal membeli kemasan Ya, bibit itu ya, ya Pak ya, kemasan. kemudian tinggal Pak Sukat ini menanamnya, lebih praktis. Dan tentu bibit yang sudah dipilih itu bibit yang sudah bibit unggul ya Pak Ya, ya? yang kualitasnya bagus Mas. Nah, Kalau oke. sudah PK-nya sudah bagus kualitasnya. Baik, kalau di sini kan ya Pak Sukat ada berbagai jenis tanaman, Ya. tidak hanya cabai, tidak hanya terong, ada berbagai tanaman lain. Nah, proses penyemaiannya ini setiap tanaman apakah memiliki perbedaan atau sama saja gitu? Kalau bermacam-macam jenis ya beda-beda, Mas, beda perlakuan juga, pertumbuhannya kan beda. Kalau seperti cabai itu 1 minggu, kalau terong itu 5 hari, kalau kembangkul nanti cuma 3 malam. Ya, cepat seperti ya, itu. kalau Ya, lebih cepat. Kalau pepaya nanti 2 minggu. Baik, berarti untuk perbedaan setiap bibit ini hanya durasi waktu tumbuh tunasnya gitu Ya, ya? betul. Ya, Jadi kalau teknik yang digunakan tetap sama, Sama. yaitu bibit itu langsung dimasukkan ke media tanam, kemudian ditutup atau seperti apa Pak untuk biar lebih mempercepat pertumbuhan tunasnya? Ya, kalau udah dimasukin ke polybag itu nanti ditutup pakai mulsa hitam itu Mas. Ditunggu. Ya, ditunggu sampai kali seperti itu. Masanya kalau cabai 1 minggu, kalau terong 5 hari, kalau bangkul 3 hari gitu. Oh, gitu. Baik. Berarti nanti hanya tinggal menunggu Tinggal waktunya waktu, dia ya, tutup betul. tunasnya Pak Iya. ya. Nah, untuk perawatannya sendiri Pak Sukat, apakah ada mungkin pupuk atau tambahan nutrisi yang diberikan ketika kita proses penyemaian ini? Ya, pasti ada Mas, seperti pupuk daun seperti itu. Seperti nanti penyemprotan serangga kalau biar tahan dari penyakit-penyakit itu. Biasanya diberikan pada saat umur berapa ini Pak bibitnya? Paling enggak dari umur setelah tumbuh 10 hari. 10 hari. Iya. Kemudian Nanti 1 minggu sekali biar disemprot. apa dulu Pak yang diberikan
nutrisinya atau mungkin pupuknya ini? Ya pupuk daun itu Mas, seperti super growth apa itu loh. Baik. Berarti setelah mulai tumbuh ya 10 hari berarti kan sudah ada beberapa benih yang mulai tumbuh ya Pak ya? Ya. Kemudian disemprotkan dengan pupuk anti serangganya. Gitu. Ya, anti serangga Fungsinya juga. apa itu Pak? Biar tidak itu loh Mas, kan serangga-serangga itu pencegahan. Fungsinya pencegahan. Kalau pupuk yang di daunnya tadi fungsinya apa Pak? Apakah Fungsinya untuk- memperkuat atau Nah, seperti apa? Untuk memperkuat atau mempertebal daunnya itu loh Mas. Berapa kali Pak hingga akhirnya bibit ini bisa keluar pemberian pupuk dan pemberian nutrisi tambahannya itu? Kemudian paling 2 kali Mas. 2 kali? Iya 2 kali penyemprotan. 2 kali penyemprotan gitu ya. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, nanti jika para pemirsa ingin membuat bibit sendiri ya Pak ya, tentu bisa meniru teknik-teknik yang dilakukan Pak Sukat tadi. Mulai dari pembuatan media tanam hingga tadi proses pemberian pupuk ataupun nutrisinya. Nah ini sedikit saya tanya terkait dengan proses pemasukan bibitnya ini Pak ya. Ya. Apakah ada jarak khusus untuk lubang yang dibuat dalam bibit ini sendiri untuk dimasukkan Pak? Itu kan sudah ada per polybag toh Mas. Jadi Ya. 1 polybag 1. Itu Satu. jadi ya jalan nanti sudah ada tadi. Kalau kedalamannya sendiri Pak, apakah harus kedalaman berapa Ya, senti gitu? Kira-kira ya sekitar 1 cm atau 1,5 cm lah. Kalau terlalu dalam, apakah ada Nah. efeknya Pak? Ada, nanti tumbuhnya agak sulit juga. Nah, terlalu lama juga Iya. ya, sulit. Kalau terlalu pendek juga nanti mungkin Nah, nanti lebih mudah. ya mudah roboh. Oh, mudah roboh gitu ya. Berarti harus tepat ya. Iya. Kalau di tempatnya Pak Sukat kurang lebih ya 1 hingga 1,5 cm gitu. Supaya nanti tumbuhnya dari tanaman ini bisa lebih kuat dan lebih bisa nanti tumbuh secara maksimal gitu. Betul, betul. Nah, Mas. ini Pak, tadi kan setiap tanaman memiliki masa umur tumbuh tunasnya berbeda-beda. Ya betul. Nah, untuk siap dipasarkan, setiap tanaman ini membutuhkan waktu berapa lama? Contoh dari cabai dulu, Pak. Kalau cabai habis nyemai sampai jual itu 1 bulan. 1 bulan. Ya. Ya, Kalau terong ini ya juga sama 1 bulan. Mulai semai sampai jual. Ya. Kalau tomat, bibit tomat sekitar 20 hari. Oh, 20 hari untuk Ya. tomat Kalau kembang kol itu juga 20 hari. 20 hari. Ya. Kalau pepaya, Pak, Kalau pepala 2 bulan. 2 bulan lebih Ya, lama gitu ya. Nah, Ya. tentu yang namanya proses pembelian dan pembuatan bibit ini tentu yang namanya usaha kan ya Pak, ada Ya. yang bagus, ada yang jelek gitu. Nah, biasanya ciri-ciri yang bagus seperti apa Pak? Contoh dari bibit cabai dulu. Ketika bibit ini tumbuh dengan bagus, seperti apa karakteristiknya? Ya kalau itu tinggal jenisnya beli dari toko Mas. Ya cabai kalau baja itu bagus banyak. Kadang yang agak rewel itu cabai rawit. Cabai rawit. Iya, gitu ya? agak rewel. Tubuhnya tidak merata gitu. Oh iya. Biasanya faktornya apa Pak? Kemungkinan itu bijinya kurang bagus, kurang tua. Kemungkinan ya dari yang buat bibit itu kurang tua. Iya. Bisa. Bisa jadi itu. Gitu Kemungkinan ya dari kemungkinan kualitas kesalahan, dari bibitnya. ya kurang bagus. Kemungkinan ya ada kendala dari kemudian dari tanah. Kadang kan dari tanah kadang-kadang kan ada yang nggak bagus juga Mas. Walaupun 1 truk ada yang nggak bagus sedikit ya. Ya karena yang namanya kita beli partai besar ya Pak Iya. ya. Barangkali ada yang cacat yang kurang bisa maksimal, itu hal yang wajar gitu. Iya betul. Biasanya berapa persen Pak keberhasilan dari pembuatan bibit ini dalam sekali ya masa tanam gitu? Kalau cabai besar itu sekitar 80 sampai 85. Tapi kalau cabai rawit itu sekitarnya 60 sampai 75%. Ya agak lebih kecil Ya, ya agak persennya. kecil ya betul. Ya karena memang mungkin perawatannya juga butuh hal yang lebih intens ya, Pak ya. betul. Ya, itu dia pemirsa hal-hal yang perlu kita cermati dalam proses pembuatan bibit ya. Tentu dari proses pembuatan polybag hingga nanti adanya pemberian nutrisi dan pupuk kepada bibit-bibit tersebut. Nah, pemirsa tetaplah bersama kami dalam acara Mitra Tani yang tentunya kita akan dapatkan informasi yang lebih banyak dalam acara kali ini.
Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, saat ini kita masih berada di Barokah Bibit ya. Nah tadi kalau para pemirsa bisa membedakan ya, kalau kita tadi yang pertama itu berada di tempat bilik Pak Sukat yang pertama. Nah sekarang kita bergeser ke tempatnya Pak Sukat yang kedua yang jaraknya ya kurang lebih 100 meter dari lokasi awal. Nah di sini kapasitasnya lebih luas ya Pak ya, Ya, betul, dan Mas. bisa menampung puluhan ribu bibit. Nah kalau yang di tempat kedua ini ada bibit apa saja Pak? Ini ada cabai besar, cabai rawit, kembang kol, ada pepaya, ada tomat, juga apa itu? Timun, Timun ya. Iya. Baik, banyak ya Pak ya, Ya. dan tentu ini bisa tadi Pak Sukat menyampaikan itu bisa puluhan ribu bibit pemirsa diproduksi di sini. Nah, kan kalau kita bisa lihat ya Pak, depan saya ini bibitnya sudah tinggi-tinggi, Tinggi, belakang ini juga. Ya. Nah, setelah posisi bibit yang seperti ini, ada tidak Pak perawatan yang dilakukan supaya tetap menjaga kesehatan dari bibitnya ini? Ada Mas, seperti penyiraman bibit, seperti memberi apa itu obat untuk pencegahan serangga dan memberi nutrisi. Memberi nutrisi ya. Yang diberikan setiap berapa kali Pak? Kalau nutrisi itu ya sekitar 10 hari sekali. 10 hari sekali. Ya, kalau pencegahan serangga itu sekitar 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Baik, setiap 1 minggu ada pemberian obat pencegah serangga ya Pak ya. betul. Dan nanti 10 hari ada untuk pemberian pupuk yang lainnya. Nah kalau perawatan harian seperti apa Pak yang dilakukan? Misalnya ya penyiraman bibit, disiram air seperti itu setiap hari. Biasanya kalau Pak Sukat ini di pagi hari atau di sore hari? Kalau saya di pagi hari. Pagi hari gitu ya. Satu nampan ini kalau di orang sini itu bilang satu tepak ya Pak Ya, ya. betul. Biasanya kira-kira berapa liter Pak air yang digunakan untuk menyiram? Sekitar 1 liter Mas. Oh 1 liter 1 gitu liter ya. sampai 2 liter. 2 liter. Nah apalagi dengan intensitas yang kadang panasnya tinggi gitu ya Pak. Ya. Tentu pemberian airnya nanti juga bisa Ya, mengikuti bisa, gitu ya. ya bisa. Bisa mengikuti kebutuhan bibitnya itu. Bibitnya. Nah Pak Sukat, ini kan ada banyak sekali bibit-bibit di sini. Ya, betul. Nah, dan kita juga tidak bisa memungkiri tadi ada kualitas bibit yang jelek dan mungkin ada juga penyakit yang menyerang gitu. Biasanya apa yang dilakukan? Apakah bisa nanti dipindah atau kemudian ya dibiarkan saja gitu? Ya, nanti dipindah atau diseleksi Mas, yang agak tidak baik dipisahkan. Kalau penyakit yang menular biasanya ada tidak Pak untuk bibit-bibit yang masih tumbuh ini? Ada Mas, seperti jamur, biasanya jamur. Jamur. Ya, jamur. Penanganannya biasanya seperti apa Pak? Ya, itu nanti diberi fungsi sida. Diberikan fungisida ya, Ya. untuk mencegah adanya jamur lagi. Betul. Nah, biasanya kalau yang di sini kan kita bisa lihat ini sudah sehat-sehat semua ya, Pak. betul. Sudah lolos seleksi semua gitu. Ya. Nah, ini biasanya bisa keluar atau dibeli sama konsumen itu berapa lama menetapnya di sini? Sekitar 1 bulan Mas, setelah menyemai sampai 1 bulan itu baru bisa dibeli orang. Oh, baru bisa dibeli. Kalau kita misal nih Pak ya, punya keinginan ya, mau pesan atau mau menanam tanaman timun gitu ya, Ya. bulan depan, bisa tidak mungkin memesan terlebih dahulu ke tempat Bisa kita? Mas, bisa. Kalau di sini bisa memesan, kadang ya bisa langsung beli, ada ya juga kemungkinan ada gitu. Baik, berarti nanti kalau para pemirsa ingin menanam sesuatu ya bisa pesan di sini. Bisa. Atau kalau sudah ada ya tinggal pilih nanti Ya, bibit-bibit pilih yang mana yang berkualitas. akan dibeli gitu. Baik pemirsa, kita akan jalan-jalan lagi melihat lokasi yang dimiliki Bapak Sukat di Barokah Bibit ini ya, yang di tempat kedua ini lebih luas dari tempat yang pertama tadi. Tetaplah bersama kami di program Mitra Tani.
Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah ya kita sudah jalan-jalan dan belajar di kesempatan kali ini. Tentunya dalam proses pembuatan bibit yang ternyata pemirsa sangat mudah ya. Tinggal nanti kita bisa mencobanya di rumah dan tentu ada beberapa syarat tadi supaya bisa menghasilkan bibit yang berkualitas. Jangan lupa dicari media tanam yang terbaik, kemudian cari bibit yang unggul juga sehingga nanti bisa menghasilkan bibit dan tanaman yang baik pula. Nah, di lokasinya Pak Sukat tadi kan kita sudah tahu ya, 8 tahun dalam proses pembuatan bibit ya Pak ya. Alhamdulillah setiap harinya bisa memproduksi lebih dari 25.000 bibit. Baik Pak Sukat, bisa cerita Pak, 8 tahun sudah berkecimpung di dunia perbibitan ini ya. Iya. Ini suka dukanya apa Pak? Ya kalau suka dukanya kalau kita menyemai itu kadang-kadang kan bibitnya itu ya nggak ada yang nggak bagus, itu kita kadang mengalami kerugian, mengalami penurunan produksi. Ya. Itu dukanya ya Pak. Ya. Wah, sukanya ini apa Pak? Ya kalau sukanya kalau ada bibit itu yang bibitnya itu bagus-bagus, ya jualan harus itu kita suka. Apalagi juga dapat kabar kalau petani yang ngambil bibit di sini panenannya bagus gitu Ya ya, Pak, gitu ya? betul. Bisa menambah kebahagiaan kita pula. Apalagi sudah bisa membantu membuat lapangan pekerjaan untuk puluhan orang, ini kan salah satu yang membahagiakan gitu ya, Ya. Pak. Luar biasa pemirsa. Nah Pak Sukat, di sini kan ada berbagai jenis bibit ya, dari cabai dengan berbagai variannya, Ya. tomat juga ada, terong, kemudian pepaya pun juga ada. Ya. Nah semisal kita mau beli itu harus datang kemana atau bisa lewat cara apa ini Pak? Ya. Kalau mau beli bisa datang ke alamat Gondang RT 02 RW 7 Karangbangun Matese Karanganyar. Bisa lewat WhatsApp ya, bisa 085 728 877 92 942. Ya, sekali lagi Pak nomor teleponnya bisa disampaikan. 085 Ya. 728 877 942. Ya, itu dia pemirsa. Nanti para pemirsa bisa pesan melalui pesan WhatsApp ya, Ya. dengan Bapak Sukat sendiri ya nantinya. Ya, langsung nomor saya. Nah, ada minimal pemesanan tidak Pak? Tidak Mas, beli sedikit ya boleh, Beli banyak ya lebih boleh. Alhamdulillah. Tentunya nanti semakin banyak juga semakin terjangkau ya Pak ya, betul, ya. untuk Bisa biayanya. diantar juga. Oh alhamdulillah bisa diantar juga ini pemirsa. Dan tentu jaminan kualitasnya seperti apa dari Pak Sukat terkait dengan bibitnya sendiri? Ya jaminannya kalau nanti apa itu, kalau ada nanti yang rusak-rusak bisa diganti. Ya itu. Silahkan nanti pemirsa bisa datang ke sini, utamanya para petani-petani ya yang ingin tidak repot dengan proses pembibitan, yang tinggal nanam saja bisa beli bibit di sini. Nah, Pak Sukat terakhir, Ya. ada tidak harapan yang atau keinginan dari Pak Sukat sendiri terkait dengan bibit ini? Ya keinginan saya supaya petani-petani ya bisa mudah menanam, hasilnya juga lebih bagus ini. Amin ya. Semoga sukses selalu ya Pak Amin. Sukat, dan Ya, nanti harapannya juga semakin bisa tercapai ya. Amin. Dan nanti mungkin punya inovasi-inovasi tersendiri ya. Ya. Salah satunya tadi kita bisa tahu cara pembibitan yang tidak harus disemai di media tanam yang lain dulu ya, Ya, Pak, tunggu betul. tunas, tapi bisa dengan langsung dimasukkan ke polybag pemirsa. Baik, terima kasih Pak Sukat, sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur dulu Pak. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi perjalanan Mitra Tani di edisi kali ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan jumpa lagi di episode berikutnya. Saya Wahid Erhudin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produksi Mitra Tani episode Barokah Bibit Matesi Tim 211. Ya. Action. Nah, mantap aja kan sudah Pak. Sukat ngoten tak nggih. Oke. Siap. Nah. Karena untuk pembelinya sendiri bagaimana? Di cut dulu Pak. Habis ini